Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri tempat-tempat ajaib dalam Al-Quran yang belum terpecahkan hingga kini. Sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar supaya kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di akhirat kelak. Bayangkan ada gua yang membuat waktu berhenti, dua lautan yang bertemu tanpa bercampur, dan kota megah yang hilang di telan pasir. Al-Quran menyimpan kisah-kisah penuh teka-teki yang hingga kini masih menjadi perdebatan para ahli, arkeolog, dan sejarawan. Apa sebenarnya rahasia di balik tempat-tempat ini? 1. Al-Quran bukan hanya sebuah kitab suci yang berisi petunjuk hidup dan hukum moral, tetapi juga menyimpan berbagai kisah menakjubkan yang merangsang imajinasi dan rasa penasaran. Di antara ayat-ayatnya yang penuh makna, terselip referensi kepada tempat-tempat misterius yang hingga kini masih menjadi teka-teki besar dalam sejarah manusia. Tempat-tempat ini tidak disebutkan secara rinci dalam hal lokasi geografis, namun dikisahkan dengan cukup detail dalam konteks cerita dan pelajaran moral yang dikandungnya. Karena itu, banyak ilmuwan, arkeolog, hingga ulama dan sejarawan yang mencoba menelusuri jejak-jejak tempat ini dalam upaya memadukan antara ilmu pengetahuan dan wahyu ilahi. Menariknya, banyak dari tempat ini belum dapat dipastikan keberadaannya secara pasti hingga saat ini, meskipun berbagai teori dan spekulasi telah dikemukakan. Al-Quran seolah mengajak umat manusia untuk terus menelusuri jejak peradaban masa lampau bukan hanya demi membuktikan sejarah, tetapi juga untuk mengambil hikmah yang terkandung dalam setiap kisahnya. 2. Salah satu kisah yang paling menarik dan penuh misteri adalah kisah Ashabul Kahfi, atau para penghuni gua. Mereka adalah sekelompok pemuda beriman yang hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala dan dipimpin oleh seorang raja zalim. Dalam usaha melindungi iman mereka, para pemuda ini melarikan diri dan berlindung di dalam sebuah gua. Di sanalah, dengan izin Allah, mereka tertidur selama ratusan tahun dan kemudian terbangun di zaman yang telah berubah total. Kisah ini terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26, dan menjadi simbol keteguhan iman serta pertolongan Tuhan terhadap hambanya yang sabar dan tawakal. Namun, hingga kini, lokasi gua tersebut masih menjadi misteri. Beberapa tempat diklaim sebagai lokasi asli gua itu, di antaranya adalah gua di Abu Alanda, Yordania, Tarsus, Turki, hingga Efesus, wilayah yang kini masuk dalam negara Turki modern. Setiap lokasi memiliki kisah dan bukti lokalnya sendiri, namun tak ada satupun yang bisa dipastikan sebagai gua sejati yang disebut dalam Al-Quran. Misteri ini menjadikan kisah Ashabul Kahfi sebagai salah satu narasi Qur'ani yang paling sering diteliti dan dikaji lintas disiplin ilmu. 3. Tempat lain yang tidak kalah menakjubkan dan masih menjadi perdebatan adalah Majma' al-Bahrain, atau tempat bertemunya dua lautan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 60-65, dikisahkan bahwa Nabi Musa melakukan perjalanan untuk mencari seseorang yang lebih berilmu darinya, yang kemudian dikenal sebagai Khidr. Allah menyuruh Musa untuk menemui Khidr di tempat di mana dua laut bertemu. Tempat ini diyakini sebagai lokasi simbolik sekaligus fisik, yang dalam pemahaman modern sering dikaitkan dengan pertemuan dua badan air yang berbeda sifatnya namun tidak bercampur, seperti fenomena ilmiah yang terlihat di Selat Gibraltar, antara Laut Mediterania dan Samudera Atlantik. Ada pula yang mengaitkannya dengan pertemuan Laut Merah dan Teluk Aden. Namun lagi-lagi, tidak ada penegasan geografis dari Al-Quran tentang titik pastinya. Yang pasti, narasi ini mengandung pesan mendalam tentang pencarian ilmu, kerendahan hati, dan bagaimana ilmu Tuhan jauh melampaui batas pemikiran manusia. Tempat pertemuan dua lautan ini menjadi simbol pencarian yang tiada akhir dalam menuntut ilmu dan kebenaran. 4. Dalam surah Hud ayat 44, disebutkan bahwa setelah banjir besar menenggelamkan bumi, kapal Nabi Nuh berlabuh di atas Gunung Judi. Kisah ini merupakan bagian penting dalam narasi universal tentang banjir besar yang juga dikenal dalam tradisi agama lain. Namun berbeda dengan kisah-kisah lain, Al-Quran menyebutkan secara spesifik nama gunung tempat berlabuhnya kapal, Gunung Judi, yang menambah daya tarik kisah ini dalam konteks arkeologi modern. Banyak peneliti yang mengaitkan Gunung Judi dengan wilayah tenggara Turki, dekat perbatasan dengan Irak, terutama di sekitar kota Larnaca. Meskipun begitu, beberapa teori alternatif juga menunjuk pada Gunung Ararat,
yang lebih dikenal dalam tradisi Kristen dan Yahudi. Peneliti bahkan pernah melakukan ekspedisi untuk mencari sisa-sisa struktur yang diyakini sebagai kapal Nuh, namun belum ada bukti arkeologis yang meyakinkan secara ilmiah dan universal. Ketidakpastian ini justru membuat kisah ini tetap hidup dan menggugah rasa penasaran. Gunung Judi bukan hanya lokasi fisik, tapi juga simbol keselamatan, ketaatan, dan kepercayaan kepada perintah Allah. 5. Salah satu tempat yang paling misterius dan nyaris legendaris dalam Al-Quran adalah Iram Dzat Al-Imad. Kota ini disebut dalam surah Al-Fajr ayat 6-8 sebagai kota yang memiliki tiang-tiang tinggi dan dihuni oleh kaum Ed yang kuat dan sombong. Karena keangkuhan dan penolakan mereka terhadap ajaran para nabi, kota ini dihancurkan oleh Allah dan kemudian tidak terlihat lagi bekasnya. Banyak yang menganggap Iram sebagai kota mitos seperti Atlantis, tetapi pada akhir abad ke-20, ditemukan sisa-sisa kota kuno bernama Ubar di Gurun Rub, Al-Hali, Mt. Quarter, yang luas di semenanjung Arab. Penemuan ini memunculkan spekulasi bahwa Ubar bisa jadi adalah Iram yang disebut dalam Al-Quran. Namun, validitas penemuan ini masih diperdebatkan dan belum sepenuhnya diterima oleh komunitas ilmiah internasional. Terlepas dari itu, Iram menjadi simbol kemewahan, kekuatan, dan kehancuran akibat kesombongan manusia. Kisah ini bukan hanya membangkitkan rasa ingin tahu sejarah, tetapi juga menjadi peringatan akan kehancuran peradaban yang menolak kebenaran dan hidup dalam kesombongan. 6. Selain tempat-tempat yang telah disebutkan, Al-Quran juga mengangkat kisah Ard al-Muqaddasah, atau tanah yang disucikan, yang dijanjikan kepada Bani Israel. Tempat ini muncul dalam surah Al-Maidah ayat 21, ketika Nabi Musa mengajak kaumnya untuk memasuki negeri suci tersebut, namun mereka menolak karena ketakutan terhadap para penghuninya. Tanah ini secara umum diasosiasikan dengan wilayah Palestina dan sekitarnya, namun batas geografis dan wilayah pastinya masih menjadi perdebatan hingga kini. Sebagian ulama meyakini bahwa tanah suci ini mencakup wilayah lebih luas yang mencakup bagian dari Syam, meliputi Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Di sisi lain, ada pula tempat seperti Madian, yang menjadi lokasi pemutusan Nabi Syuaib, disebut dalam surah Al-Araf ayat 85. Tempat ini juga menjadi misteri, meskipun banyak sejarawan memperkirakan letaknya di barat laut Jazirah Arab atau selatan Yordania. Tanpa bukti arkeologis kuat, tempat-tempat ini tetap menjadi medan spekulasi akademik dan spiritual yang menarik. Kisah-kisahnya menunjukkan bagaimana kaum-kaum terdahulu mengalami pasang surut iman dan konsekuensinya terhadap peradaban mereka. Sebuah cerminan yang tetap relevan bagi umat manusia hari ini. 7. Misteri tempat-tempat dalam Al-Quran sejatinya bukan sekadar tantangan bagi para arkeolog atau sejarawan untuk memecahkan teka-teki masa lalu. Lebih dari itu, misteri tersebut menjadi jendela spiritual yang mengajak manusia merenungi keterbatasan akal dan keluasan ilmu Tuhan. Tidak adanya kepastian lokasi justru memperkuat pesan moral dari kisah-kisah tersebut, bahwa iman, ketakwaan, dan kesombongan manusia memiliki konsekuensi nyata, baik di masa lalu maupun kini. Al-Quran tidak selalu memberi peta atau koordinat, karena tujuannya bukan hanya membawa kita menjelajah bumi, tetapi juga menggerakkan hati dan akal. Tempat-tempat seperti Asyabul Kahfi, Majma, Al-Bahrain, Gunung Judi, hingga Iram bukan hanya misteri geografis, mereka adalah simbol dan pelajaran abadi. Mungkin kita tidak akan pernah menemukan lokasi pastinya, namun kita selalu bisa menemukan maknanya. Dalam ketidakpastian itu, tersembunyi ajakan untuk terus mencari, berpikir, dan bertafakur, karena dalam pencarian itulah, sesungguhnya terdapat bentuk ibadah yang paling dalam.